yang namanya tayamum ini seseorang harus tidak punya air di tempatnya, tidak menemukan air, atau ada air tapi terkendala sakit. Terkendala sakit yang tidak boleh dia pakai air. Artinya kalau dia kalau seandainya dia ini menggunakan air, ya, kalau seandainya dia ini tadi menggunakan air, maka dia ini tergolong sebagai orang yang akan merusak dirinya atau semakin memperparah penyakitnya atau semakin memperburuk daripada penyakitnya. Maka kalau ada orang yang kena luka pada badannya atau terkena luka pada dirinya, kemudian dia itu dipasang perban, maka pasang aja. Kemudian cara yang paling gampang adalah sholat saja hormat waktu. Sholat saja hormat waktu. Itu salah satu alternatif. Seperti misalkan ada orang mengalami kecelakaan yang parah, ya, kaki diperban, kan tidak mungkin ada yang mewudhui, yang apa, kan tidak ada. Gimana? Ya sudah, sholat sebisanya. Sholat saja hormat waktu. Hitung aja berapa hari, atau katakan 1 minggu, 2 minggu. Kemudian nanti setelahnya itu la ilaha illallah, digodok setelahnya itu. Itu namanya sholat hormat waktu. Jadi itu kita tidak akan mendapatkan dosa. Ada sebagian kalau misalkan lukanya itu hanya di tangan, pakai tensoplas. Kira-kira tensoplas itu bisa dimasuki air apa enggak? Kalau dia memang bisa meresap di dalam air, ya pakai saja, tidak apa-apa. Maka wudhu Anda tidak perlu pakai sampai apa? Tidak perlu sampai di tayamum. Tapi kalau seandainya ada anggota wudhu yang kena perban, baik di wajah atau di tangan, maka cara yang kedua, dan ini yang dipakai oleh para ahli fikih, adalah anggota tubuh yang tidak ada perbannya sampean wudhui sebisanya. Nama itu wudhu, seret. Ya, tangan kanan yang tidak ada perbannya diwudhui, seret. Sudah. Terus tangan kiri yang ada perbannya, yang tidak kena perban sampean sirami air, seret, pelan-pelan. Untuk mengganti yang ini, sampean lap, terus tayamum. Ya, sampai lap terus mari gitu apa? Tayamum. Apa enggak nunggu selesainya wudhu? Enggak bisa, karena ini harus berurutan. Artinya apa? Kan kalau tangan sudah kelar baru lanjut kepala, usap rambut. Rambut sudah kelar baru kaki, kan begitu. Jadi di tengahnya itu ada gabungan antara wudhu dengan tayamum. Jelas ya? Seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan kalau seandainya perbannya ini dipasang di anggota tayamum, maka tetap saja harus ngulang sholatnya. Tapi seandainya di kaki atau bukan di anggota tayamum seperti di kaki misalkan, maka itu tidak perlu ngulang sholat kalau seandainya itu dipasangnya perbannya itu tadi secukupnya luka, atau ketika dipasang dia dalam keadaan suci. Lah siapa yang bisa memastikan dalam keadaan suci? Kata Imam Nawawi, ada pendapat yang mengatakan mau dipasangnya ketika suci atau enggak suci, tetap lakukan saja, tapi tidak perlu mengulangi sholat. Jelas ya? Tidak perlu mengulangi sholat. Jadi gimana? Jalankan saja. Lah terus untuk kaki gimana? Nanti untuk kaki ya tinggal disiram aja seperti biasa. Ketika masuk waktu yang akan datang,
Selama wudhu Anda nggak batal, maka tidak batal. Yang batal cuma tayamumnya apa? Jadi tinggal ambil tanah, tinggal usap di wajah, sama tinggal usap di tangan. Dari ujung tangan sini sampai siku. Dan tayamum itu harus menggunakan tanah yang berdebu. Tidak boleh diambil dari debunya tembok, tidak boleh dari dinding, tidak boleh dari mana-mana. Harus dari kondisi tanah. Harus dari apa? Tanah. Perjalanan tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan tanah, sholat hormat waktu sampai di tempat qadhaan, enak wis, tidak repot. Perjalanan umroh, pesawat tidak mungkin sampai mau wudhu di pesawat itu kan ya, airnya terbatas, belum lagi tanah lantainya ini tadi juga ada listriknya kan begitu. Gimana? Ya sudah, sholat hormat waktu, usolli fardhal maghribi hormatal waktu, Allahu akbar hormatal waqt lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sholat sampai duduk, mau ngadep kiblat, nggak bisa ngadep kiblat, sebisanya. Yang penting saat itu dosa Anda tidak dicatat dosa. Tidak pakai wudu, tidak pakai tayamum. Engkau nek sampai di bandara, cepat-cepat hitungin berapa sholat yang tadi sampai lakukan dengan hormat waktu, sampai tinggal ganti qadha. Iya toh? Pas kalau itu tadi di perjalanan enak, yang biasanya 4 rakaat bisa sampai qadha berapa? 2 rakaat. Enak. Iya. Tak soro daripada sampai nanti bingung ngusap tembok, ngusap iki gak jelas. Iya kan? Tapi kita nggak ngatain mereka yang ngusap-ngusap tembok itu. Kenapa? Karena satu, tidak tahu. Yang kedua, karena memang dia kepingin jangan sampai ninggalin sholat. Tapi begitulah sesuatu yang diamalkan tanpa dasar ilmu, akhirnya jadinya apa? Salah kaprah. Jelas ini ya. Nah, jadi jangan pakai bingung nanti ini. Nah, sama ketika Anda sakit seperti itu. Sekarang yang ada permasalahan ini adalah bagaimana kalau seandainya kita ini ngurusi orang yang sakit. Sampai ngurusi orang sakit. Ngurusi orang sakit ini macam-macam ya. Orang sakit itu wajib bersuci enggak? Wajib bersuci. Wajib sholat enggak? Selama masih sadar sebelum dia disolati, masih wajib untuk sholat. Kecuali kalau dia koma sudah, atau memang dia sudah istilahnya ya tidak ingat, atau misalkan sudah koma lah gitu ya, atau anfal gitu ya, nggak sadar. Nah, selama dia masih sadar, dia wajib sholat sebisanya. Ini tidak ada suster yang bantu, tidak ada ini. Anak saya nggak telaten gini. Wis ibu, bapak sholat sebisanya. Cuman dengan satu kalimat hormat waktu. Nanti kalau memang Allah berkehendak dia masih selamat, masih sehat afiat, panjang umur, ya berapa sholatnya diqadha'i sebisa mungkin. Jelas? Enggak. Meninggal, Allah Ghafurur Rahim. Yang penting jangan ninggal sholat. Ini di mana? Mazhab Syafi'i. Wah, ini qadha itu begitu. Makanya kadang kenapa ahli fikih itu ngasih prosedur yang berat? Kenapa? Karena kadang kalau nanti dikasih prosedur yang enak, gampang didik, akhirnya ngenteng no. Jelas saya sampai ini, ya. Nah, jadi sebelum kita, pokoknya ini yang penting harus sampai pegang bab ini dulu, karena nanti sampai akan dapat ada perempuan itu, ibu-ibu itu sampai stres pak. Ada anaknya juga anak santri misalkan, nggak ngerti misalkan atau masih baru atau masih ya apa ini bu? Ini hadisnya sholat begini, ayatnya sholat begini. Nanti ibunya lagi di rumah sakit. Disuruh sholat ada sakit tidak tahu cara, bingung mau wudhunya, tidak bisa mengungkapkan. Anaknya nanti bawakan ayat,
Lu ini loh Bu, kata Al-Quran, malakum fis sakor, kenapa kamu kok masuk di neraka sakor? Itu loh Bu, ayatnya mengatakan apa? Lam nakum minal musallin, karena kami tidak sholat. Loh, ibunya ini mau sholat, bukan orang kafir ini. Loh, kok mbok gawokno ayat kayak gini lah, edan itu berarti. Tambah kepikiran, akhirnya gara-gara, mohon maaf, gara-gara kepingin dorong ibunya untuk sholat dan lain sebagainya, tidak tambah waras dari penyakitnya, malah tambah sakit. Jadi sesuatu itu harus dengan hikmah. Jadi kita punya ibu misalkan ada sakit datang-datangan, lali. Kadang nek sudah kepikiran sesuatu lupa dengan sholat. Atau bukan wegah, jadi ingatkan pelan-pelan. Sebisa mungkin jangan sampai nada keras, karena kalau memaksakan Anda bukan dapat pahala, malah Anda dapat dosa. Jadi apa? Sebisa mungkin, ya sebisa mungkin tanpa memaksakan diri. Jadi daripada nanti kepikiran yang enggak akhirnya bisa jadi anti sholat gara-gara gini. Nah, ini ada caranya. Ada cara darurat seperti ini. Ada yang ini semuanya apa? Prosedur daripada ahli fikih, bukan macam-macam. Ya. Ada kadang nanti giat dia sholat. Suruh, Bu, kemarin ada yang lupa gini sholatnya. Nah, kalau sudah sholat fardu, jangan dipaksa sholat sunnah. Yang penting itu adalah apa, fardu. Orang zaman sekarang sudah ngerjain sholat fardu, alhamdulillah. Begitu juga sampean kalau lihat ada orang baru tobat, gemar sholat, suruh sholat fardu saja. Sholat sunnah menyusul kalau dapat hidayah baru. Kalau memang dia dari hatinya kepingin dia sholat sunnah, ahlan wa sahlan. Jangan kita karena kita dorong anak atau dorong orang ini tadi sing buru tobat dengan untuk menjalankan sholat sunnah, sampai pada akhirnya dia jadi apa? Jadi anti sholat. Jadi apa-apa itu harus bil hikmah, pakai hikmah baru. Nanti mau'izatul hasanah. Jadi tidak dibutuhkan sekedar penyampaian ilmu, tapi kudu sing pinter nyampe no. Kenapa? Kamu tidak ngalami seperti dia. Nah, coba nek awakmu kok deh, sakitnya ini dan lain sebagainya. Saya sholat, ini belum bab sholat ini sebenarnya, tapi tak apa-apa kita. Saya sholat, tiba-tiba kaki ini asam uratnya kambuh, seret. Saya darurat harus duduk. Ya apa? Saya lanjutkan berdiri, apa saya langsung duduk? Langsung duduk. Loh kok tidak dari awal? Atau saya sholat duduk, tiba-tiba dikasih sembuh, enak, tepak, obatnya sudah reaksinya tepak misalkan. Reaksinya sudah tepak, pas sudah sembuh. Bisa kita sholat gak pakai duduk. Ini terjadinya kapan? Di tengah sholat. Langsung rubah Anda saat itu posisinya dalam keadaan apa? Berdiri. Jadi Anda di tengah sholat ketika sakit atau apa ada kebasan atau semutan dan lain sebagainya, mau langsung duduk, segera duduk, tidak jadi masalah. Atau ketika Anda sudah enakan langsung berubah, yang asalnya duduk Anda langsung berdiri juga bisa. Zen. Ya, repot. Enggak ada repot. Enggak tahu, tanya dulu. Nah, ini saya pernah bawakan di sini, tapi saya bawakan lagi tidak masalah. Orang yang sakit wajib dibantu. Untuk apa? Untuk wudhunya, untuk mandinya, meskipun dengan bayaran. Ya. Kalau tidak, dia boleh sholat dengan tayamum dan ngulangi. Sama saja seperti orang yang ketika sholat tidak bisa berdiri kecuali dengan bantuan. Paham ini? Ya. Jadi orang sakit biarpun dia kondisi badannya lemah, tapi bisa untuk nyewa pembantu, tukang rawat, atau tukang jaga untuk memudui, untuk nyeboki, untuk mempesi dan lain sebagainya, diusahakan. Nek memang ono duit. Dah ono duit. Anaknya mau? Tak ada anak mau.
Ya kata kita harus mau. Anak, kantor, pasar. Nah, sing wedok itu kadang nanti dipilihno sing ndak kerja atau sing ndak punya. Itu pun kadang kalau misalkan si perempuan itu ndak bisa ngerawati kecuali harus bayar, bayarkan saja ke anaknya ini tadi lebih bagus daripada manggil orang luar. Ngini wae, iki kon ngrawat ibu, inti tak kasih hadiah lebih, bukan bayaran. Hadiah lah lebih. Ya seneng dek iso ngrawat. Ya oleh pahala, ya oleh duit. Ada yang gitu. Oh, kon wis ngrawat ibu sing ikhlas wae, gak atik bayar. Lho ini kakake atau adike sing sugih, ya tokno dhuwitmu. Ojo karepe dhewe gak ngetokno dhuwit. Iya. Lah ibu itu ketika ngelahirkan itu piro taruhane? Taruhane nyawa. Kon wis lahir eblek-eblek tok. Kayak pinguin. Ada seperti itu. Kita hanya bisanya apa? Bentak. No. Sing paling istilahnya sing paling, tapi memang itu kata Nabi SAW. Apa tandanya kiamat? Idza waladatil amatu rabbataha. Kalau seorang ibu atau seorang perempuan melahirkan majikannya. Kapan melahirkan majikannya? Ya ini tuh. Ibu dari keluarga sederhana atau dari keluarga apa? Atau dari keluarga kaya, ketika sudah tidak mampu punya anak yang sugih. Ya, punya anak yang sugih, enggak tahu ketularan dari mana atau kesambet apa, si anak nganggap dirinya kayak jeragan gede. Bahkan sampai nganggap ibunya ini tadi apa? Pelayan bagi dia, pembantu bagi dia. Ayo, mantap makan. Kayak rojo. Nyuruh bojo ini tidak mau. Nyuruh istrinya tidak mau. Nyuruh anaknya sungkan. Mungkin nyuruh teman, nyuruh pegawai aja tidak berani. Ibunya. Apalagi kalau sudah ngasih duit. Wis ngasih duit obat, sudah ngasih duit makan, sudah ngasih. Oh, ceritanya ke orang, itu ibu saya, saya. Ini orang kayak gini, inti kasih granat. Inti bungkus, lemparkan di laut, nek perlu dinuklir, biar meledak. Alhamdulillah. Pahala keterima. Ya kalau dia sebut-sebut tak ada pahalanya. Pahala apa? Yajibu 'alal marid an yuaddi shalawatil khams. Orang sakit wajib melakukan sholat 5 waktu dengan syarat-syaratnya yang sempurna beserta rukunnya dan menghindari hal-hal yang membatalkan. Termasuk najisnya, termasuk jangan sampai kebuka auratnya, termasuk jangan sampai tidak ngadep kiblat. Ya, sebisanya sesuai dengan kemampuannya. Paham tadi? Dia boleh duduk, dia boleh berbaring, dia boleh apa ini berbaring, dia boleh terlentang, dia boleh sekedar nundukkan kepala sesuai dengan keadaannya. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa berbaring, terlentang, tidak bisa terlentang, pakai isyarat mata, istilahnya artinya pakai apa? Kepala. Tapi harus menghadap ke arah kiblat, kakinya, jari kakinya agak dibengkokkan sedikit. Ngerti dah? Wis, tidak bisa itu semuanya, ya disolati. Bayangi jenazah berarti sudah. Di rumah sakit tidak bisa, gimana caranya? Kalau cara yang paling gampang ya sholat hormat waktu. Wis tidak bisa soro-soro ngapal mana? Sholat hormat waktu. Umi sholat hormat waktu. Abah sholat hormat waktu. Ojo bingung ngebel suster, ojo misalkan. Sudah? Nanti hitungan berapa hari, nek memang si panjang umur, ya digodhoi sholate. Nek memang sudah panjang umur, ya Allah yarhamuh atau Allah yarhamha, bikinkan tahlil, selesai. Dia sudah tidak ada tanggungan antara dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih paham. Tidak ada diwakili. Tidak harus ngadep kiblat. Hormat waktu itu sebisanya. Pak,
ada najis, tidak ada najis, punya wudu, tidak punya wudu. Ngerti tak? Tidak menghadap, kan kadang kan bingung. Apalagi kadang nanti ditaruh rumah sakitnya, rumah sakit Kristen mana? Iki ngadep kiblat, pas ngadep kiblat tepakku nonok salibe. Bingung mana? Khali salib ya akhi. Kok yang tidak nyembah salib kok? Iya enggak? Kenapa kok bingung gitu loh? Heran kita. Tak lanjutkan dulu. Idza wajada matubihu ala maqarrar fil madhab. Kalau seandainya dia memiliki persyaratan seperti yang diperbolehkan di dalam madhab, artinya antara berdiri atau duduk atau terlentang atau terbaring dan seterusnya seperti itu. Jelas ya? Fa in kathura dhararuhu washtadda maraduhu wa khasyiya tarkas shalah ra'san fala ba'sa bi taqlidi Abi Hanifah wa Malik. Fa in fuqidat ba'dhu syurut indana. Kalau seandainya sakitnya sangat parah dan tidak bisa tertahankan lagi, kayak ada orang kecelakaan yang kakinya kayak ada yang kakinya itu di segini lah, siapa namanya orang ya apa itu, dia takut untuk meninggalkan sholat. Dia bisa mentaklid atau mengambil pendapat dari pendapat Imam Abi Hanifah dan pendapat Imam Malik. Bagaimana keputusannya? Ini keputusannya. Meski di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Khatim di dalam risalahnya tentang sholatnya, tata caranya orang yang sakit, sholatnya orang yang sakit, mengatakan bahwasanya di dalam mazhab Abu Hanifah orang yang sakit kalau seandainya tidak bisa rukuk, tidak bisa bungkuk dengan kepalanya, boleh tidak sholat. Itu di dalam mazhab Abu Hanifah. Boleh meninggalkan sholat. Ada orang yang yang apa sih? Sing ketabrak kabeh lho. Sudah koyok wong disalib begini deh. Ada kan? Ya, kalau tidak ada sampean bisa lihat film apa itu biar. Ya wis. Wis pokoke sing rumah sakit ini. Lah, dia mau bungkuk enggak bisa, mau rukuk enggak bisa, mau sujud enggak bisa, semuanya enggak bisa. Menurut Imam Abu Hanifah, meskipun dia tidak sholat, enggak jadi masalah. Artinya begini, seandainya itu terjadi pada keluarga kita, maka Anda sudah mengetahui tentang ilmu ini, Anda tidak perlu memfatwakan, tidak boleh memfatwakan. Cuman kalau sampai itu terjadi, sudah diudurkan. Diudurkan. Oh ya, ini sakit, sudah diudurkan. Jelas ya ini? Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dengan mata, ya toh, dengan isyarat mata. Tapi itu pun kalau dia kalaupun itu dia bisa. Misalkan dia perlu mau nginget, kadang masih nyambung, kadang enggak nyambung, anunya parah dan lain sebagainya, maka saat itu tidak perlu Anda diktikan untuk sholat. Ya, berdasarkan mazhab ini diperbolehkan untuk tidak sholat. Kalau seandainya sudah sembuh setelah berlalunya sehari misalkan, maka tidak wajib untuk menggantinya, tidak wajib menggodoknya. Ini di dalam mazhab Abu Hanifah. Tak kasih tahu, ini di dalam mazhab siapa? Abu Hanifah. Bukan Syafi'i. Ngerti lagi? Di dalam siapa? Mazhab Abu Hanifah. Jadi ini bisa kita sendiri enggak boleh menirunya dengan cara memfatwakan kepada orang lain, enggak boleh. Tapi Anda kalau keluarga Anda yang ngalami, ya cukup Anda amati saja. Anda amati saja. Lu iki gak oleh ngene ndak? Ini ada pendapat yang membolehkan, tidak jadi masalah. Ngerti tak ini? Ya, seperti itu. Jadi ojo langsung terabas-terabas. Wa idza ajaza 'ani syurub bi nafsihi wa qadara 'alaiha bi ghairihi fa dhahirul madhhab wa huwa qaulu sahibain luzumu dzalika illa in lahiqathu masyaqqatun bi fi'lil ghair au kanatin najasa takhruj minhu daiman wa qala Abu Hanifah la yuftarad 'alaihi mutlaqan. Misalkan seandainya bisa tapi harus dibantu orang lain,
nekakno wong sing iso bantu dibayar. Ngerti ta? Ya, bantu dia, bangunkan dia, ngudui dia, paham tak ini? Nah, bisa dibantu tapi dia akan kesakitan. Atau misalkan orang ini selalu keluar najis dari dirinya, darahnya keluar tidak mari-mari, nanahnya keluar tidak mari-mari, atau kotorannya tidak keluar tidak mari-mari. Contoh siapa? Orang yang habis operasi usus buntu. Tahu usus buntu? Ada orang itu yang itu sampai dibikinkan saluran, dibikinkan bolongan untuk keluar kotorannya. Nah, kayak gitu gimana? Nah, ini pakai pendapat Imam Abu Hanifah. Apa? Tidak ada kewajiban, tidak terkena fardu sama sekali. Sudah sangat parah. Sudah sangat apa? Sangat parah. Jadi ada orang, mohon maaf, terkena usus buntu, isi operasi, tidak bisa ngengek, tidak bisa kencing. Akhirnya dibikin apa? Jalan terobosan, dibolongi di gini nih. Oh iya, ini kesulitan. Orang tuanya mau ngerawat ini ya cici, ndak ngerawat gimana? Gimana? Kalau sudah seperti ini, yang sudah ini salah satu ini masih ringan ini. Ada yang lebih berat dari itu. Misalkan, gimana? Ya sudah. La yuftarad alaihi mutlaqan. Menurut mazhab Abu Hanifah tidak terkena kewajiban apapun. Tapi ini dipakainya hanya untuk pendapat untuk diri sendiri, ataupun kalau untuk orang lain tidak boleh difatwakan, tidak boleh difatwakan, Mas. Ya. Seandainya dia tidak ada karep untuk sholat dan tidak bisa untuk sholat, ya sudah sampean biarkan. Karena apa? Sampean sudah hafal satu pendapat yang mengatakan orang seperti ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah tidak terkena kewajiban. Jadi tak kasih tahu, tidak asal-asal, enggak loro titik tidak sembahyang. Ya, akhirnya nanti sampean kena serampang malaikat nanti. Ya, jangan ya. Nah, kalau mazhab Syafi'i hormat waktu aja. Tapi nanti suruh ngulangi sholatnya. Lah di mazhab Abu Hanifah wis tidak kena kewajiban, dan kalaupun sudah sembuh, misalkan dapat berapa hari atau berapa bulan dia sudah sembuh, tidak wajib ngulangi, tidak wajib bayari yang masa lalu. Ya, jadi tidak kena wajib qada. Jelas tak ini? Ini sebenarnya saya tidak mau bawakan, tapi cuman harus engko kon terutama nek ngurusi wong loro. Nah, kon biasa di rumah sakit tadi apa? Harus hafal ini. Kalau tidak nanti ini perlu diulang lagi nanti di tayangan YouTube-nya, ya. Ini menurut pendapat Imam siapa? Abu Hanifah. Wa idza ajaza ya. Kenapa? Karena menurut Imam Abu Hanifah orang yang dikatakan mukallaf itu yang kena kewajiban sholat adalah orang yang bisa ngurusi dirinya sendiri, bukan yang mampu dengan bantuan orang lain. Mukallaf itu orang ya kayak sampean gini jenenge mukallaf, karena di Indonesia ini mukallaf ambek muallaf mek beda katok. Ono sing dadi muallaf 20 tahun muallaf, mosok 20 tahun oleh santunane muallaf. Ono ta? Wis dak masuk wis, mari wisan. 20 tahun cek enake. Itu. Nah, mukallaf itu ya kayak kita nih yang sampean kuat, sadar, gitu. Ya, akalnya masih ada. Ya. Jadi nek ana wong iku akale heng titik, dikala hengnya, tahu heng sampean? Tidak bisa, artinya tidak bisa mencerna dengan jelas, tidak bisa dipaksakan apa, kecuali dengan diomongi pelan-pelan. Ini wudhunya begini. Kalau sudah tidak mampu dan tidak ya sudah tinggalkan. Jelas ya? Ngerti tak? Nah,
Wa alaihi law tayammamal ajiz 'anil wudu' fi nafsihi aw shalla bi najasatin aw ila ghairil qiblah ma' wujudi man yasta'inu bihi wa lam ya'murhu sahhat. Maka menurut pendapat ini, misalkan kalau orangnya kepingin tetap karep sholat, dia sudah parah, dia sudah keluar najis terus, tapi dia mau jaga dirinya, apa yang berseni dirinya tidak kuat, mau nyari orang yang bantu, ada yang bantu, tapi dia tidak nyuruh, ya kan? Atau dia sholatnya nggak ngadep kiblat saat itu dengan kondisi itu, seperti di rumah sakit dan lain sebagainya, maka sholatnya sah dan tidak perlu menggodok lagi. Menurut siapa ini? Mazhab Abu Hanifah. Maka dengan ini, kalau ada orang yang mazhab Syafi'i sakitnya seperti ini, sholat saja hormat waktu, perkara nanti untuk menggodoknya bisa pakai yang dalam siapa mazhab Abu Hanifah. Jelas ini? Bisa. Ya, bisanya itu bisa, tapi niatkan untuk mentaklid, niatkan untuk mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya termasuk cara sembayangi. Tidak beda, sama, hampir sama. Ngerti tadi, ya? Seperti itu. Jelas ini. Karena amalan orang awam ini di dalam satu negara tergantung mazhab yang berkembang. Indonesia mazhabnya Syafi'i, harus pakai mazhab Syafi'i. Kalau misalkan dia ada satu perbuatannya tidak selaras dengan Syafi'i, tapi selaras dengan mazhab yang lain, maka itu sudah tidak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah. Ngerti sampean ya? Jelas ya? Nah, maka orang yang kondisinya demikian ini sudah sholatlah sebisanya. Bedanya dengan mazhab Syafi'i, kalau sudah sembuh disuruh menggodok berapa hari itu tadi. Kalau di dalam mazhab Abu Hanifah tidak perlu menggodok lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak maksain. Allah enggak maksain. Jelas ya? Jadi kalau sudah penyakitnya sangat parah dan lain sebagainya, sulit, ada yang bantu, tapi mau nyuruh, bingung, ngebel terus ini apa? Sholat atau sebisanya. Ngerti tak? Dan di dalam mazhab Syafi'i nanti disuruh godok, tapi di dalam mazhab Abu Hanifah tak perlu menggodok lagi. Mana yang kita pakai? Ya mazhabnya mazhab Syafi'i. Artinya kalau misalkan nanti tidak sempat untuk menggodok atau misalkan meninggal. Ya, kalau sudah meninggal ya sudah makfu, sudah tidak jadi masalah. Ngerti tak? Sakit tapi tidak bisa sholat yang benar. Ya sudah sholat sebisanya. Nanti kalau setelah sembuh godok tidak sempat tapi dia meninggal, ya sudah Allah mengampuni. Jangan dipikirkan nanti, ya apa ini? Saya kepingin nanti keluarga saya tak suruh menggodoi dan lain sebagainya. Tak usah. Ada apa ini capek-capek? Yang perlu digodok itu adalah apa? Puasa kalau memang nggak bisa puasa. Jelas tadi. Kecuali kalau misalkan dia itu nggak bisa sembuh dari penyakitnya. Setiap hari mengeluarkan berapa? Satu mud. Ya, setiap hari mengeluarkan 1 mud. Beras. Ada gandum. Tapi Indonesia makannya apa? Beras apa jagung apa kurma? Beras. 2,5 kilo. Nanti 2,5 kilo. 1 mud, enggak sampai sekilo. Berapa? 2,1 mud. 0,7. Enggak sampai 1 kilo. Ya 1 kilo lah sudah. Wis paling enak dipolno berapa 1 kilo. Lah nek 30 dina kalikno 30. Ada kemarin ada orang meninggal. Ini 2 tahun apa 3 tahun tidak berpuasa karena sudah tua sekali. Ya apa? Ya gampang, tokno wae. Anggapan puasanya itu sempurna semua 30 harian, ya. Jadi berarti berapa? 90 kilo itu berarti berapa? Hah?
setengah ton, enggak sampai ya. 90 kilo itu setengah ton, enggak bukan? Ya wis pokoknya segitu. Ya, ukur di 90 kilo. 3 karung. Ditambah 4 karung ya bagus dibagiin kepada fuqara wal masakin. Lo sholatnya yang enggak wis aja digoto, enggak usah ada apa. Kok repot itu ada. Lebet nafsakin. Jelas ini ya. Nah, nanti masih ada keterangan satu. Nunggu adzan dulu. Sudah ya? Jelas ya tadi ya. Itu menurut yang ada di dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau misalkan orang itu tidak bisa kecuali harus dengan bantuan orang lain, ya. Seandainya dia bisa mengeluarkan duit dengan bantuan orang lain, sebenarnya dia tetap berkewajiban untuk melakukannya. Kecuali kalau semakin menambah parah sakitnya atau keluar najis terus pada dirinya, sudah. Di dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi mengatakan tidak terkena kewajiban fardu apapun. Tapi ini tidak bisa dipakai untuk difatwakan tidak bisa. Cuman apa bisa dipakai untuk pendapat, untuk diamalkan diri sendiri, atau kalaupun sampai ngelihat ada orang lain yang kena dan tidak ada yang bantu, ya sudah. Gimana di dalam mazhab Abu Hanifah? Ya kalau dia mau sholat silahkan sholat sebisanya. Nggak ngadep kiblat nggak apa-apa, nggak bersuci tidak apa-apa, nggak bersih dari najisnya tidak apa-apa. Paham ini? Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat sama seperti Abu Hanifah. Sholat saja seperti apa adanya, namanya sholat hormat waktu. Tapi nanti kalau sudah sembuh dia wajib menggodok. Di dalam mazhab Abu Hanifah gak wajib godok. Bedanya cuma di situ toh. Jelas ini, ya. Dan misalkan wis gini sakit, gitu sakit, akhirnya orang itu kepilengan, pas ada darah tingginya lagi, diling no ambek anak ibah sembayang, kok niki, wah. Wong kong sembahyang ada kan gitu kan. Nah, ya itu sudah, inti diam aja, sudah biarkan. Inti sebagai anak inti diamkan. Didorong pelan-pelan, jangan sampai. Tapi kalau misalkan sampai dia sudah tidak melakukan, ya sudah diuturkan sesuai dengan apa mazhab Abu Hanifah. Ini kalau anggap saja kalau orangnya tua, nek enom selentien, bayang. Nanti itu. Ya, wis itu tidak bisa kalau tahan. Yang kedua, adapun kalau yang di dalam mazhabnya Imam Malik, dia tetap berkewajiban seperti mazhab Syafi'i, harus bersuci dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak mampu, hukumnya untuk bersuci, menghadap kiblat dan lain sebagainya adalah dianggap sunnah. Ya, dianggap sunnah. Naam. Dianggap sunnah. Ya, nah. Kecuali kalau misalkan sudah tidak ada yang bantu, sampai masuk rumah sakit, Pak, wis nganggo BPJS nopo nganggo KIS. Ya kan? Si nganggo BPJS iki biasanya terlantar. Ya kan? Mau bersuci siapa sih ngono? Dipencet-pencet itu bele rumah sakit itu kadang mungkin wis susternya itu mungkin dengar tapi lah ya apa ya kan, suruh berseni tidak mungkin, ini belum waktunya berseni, tidak ada yang nyuci, tidak ada yang ini dan lain sebagainya, tidak ada. Siapa yang mau ngadepkan ke kiblat, siapa yang dan lain sebagainya ya toh. Kalau yang sudah seperti ini karena sudah tidak ada, maka dia sholatlah seperti apa adanya, ya sebisanya. Kalaupun misalkan tidak bisa sholat, ya sudah
Di dalam mazhab Malik malah sudah dibilang apa? Sudah tidak kena kewajiban sholat. Hampir sama dengan mazhab Abu Hanifah. Tapi setelah dia usaha. Ngerti lagi, ya? Kudu usaha di makanya saran saya, kalau Anda orang yang nggak punya duit atau duitnya masih kurang, lebih bagus ojo loro. Mohon maaf. Usahakan jangan sakit. Kenapa? Karena sampean kalau sudah ngantarkan diri Anda ke rumah sakit, ya, kalau sudah pakai di sini sama saja Anda sudah ngontek malaikat Israel. Tidak apa-apa, saya kelebihan duit itu oke gitu. Tak perlu sudah gitu-gitu. Terus gimana? Ya sudah. Makan sebisanya, secukupnya, minum secukupnya, kalau bisa dibanyakin puasa. Ada kelebihan duit, dibanyakin sedekahnya. Ojo abot ambil sedekah. Karena apa? Sekarang ini sakit itu di rumah sakit, ya, semuanya dicoba. Ada orang sakit di Indonesia, sakit. Oh, ini ada apa? Ada cairan di dalam apa namanya? Di dalam paru-parunya. Cairan di paru-parunya. Ini harus dioperasi. Masuk satu rumah sakit. 50 juta. Wala ada hasil. Dicoba AIU metu. Pindah sing luwih larang maneh. 60 juta. AIU babi bu gak ono. Wis jari ini keluarga daripada stres ayo nang Singapura. Masuk Singapura. Dibawa obatnya ini semua. Ini sak kotak, ini sak kotak. Tidak ada hasil sama sekali. Di Singapura, oh iya, ini karena sudah agak parah harus dioperasi, tapi kita kasih obat dulu, kita tunggu 3 hari. Kak, lihat perkembangannya. Asal ini tidak bisa, ngap-ngapan, mau nafas tidak bisa, mau apa? Udah, mau ngomong tidak bisa, mau apa tidak bisa. Dikasih obat 1 atau dikasih obat 2, kencing terus tidak habis-habis. Dapat 1 hari setengah, melek bisa duduk. Telung dino bisa ke kamar mandi sendiri, bisa bangun. Oh, ini sudah tidak perlu dioperasi, normal semuanya, bawa pulang. Obatnya dari sini? Hah? Ya obat dari sini dari kedak kepake. Terus mari ngono, sama sudah sampai di Indonesia sama Singapura ya ditelepon. Ini ada kelebihan duit. Apa? Rekeningnya berapa kita kirimkan. Coba nih gini. Fadzalika fadlullah liman yasha. Hadza min fadli rabbi. Iku dik gini. Ya, unda ini oneka rezeki sareng sahabat saya. Itulah bedanya. Kita Islam, Pak, mestinya kan jangan gitu. Ya. Mestinya kita ini gimana ya? Apa ya Muslim itu? Kok kadang sekarang ini Muslim lebih tega dengan Muslimnya. Paham ya? Seperti itu. Jadi cuma dikasih obat yang gimana sudah. Makanya yang terlalu pintar di Indonesia gak kanggu, pasti tidak kanggu. Kanggune di luar negeri. Jadi ente belajar biasa aja. Ojo pinter-pinter gak sepiro kanggu. Percuma mawon. Ya, kayak apa? Gak kanggu kon gini. Kanggune di luar. Jadi orang sekolah gak balik ke sana ya? Yang sekolah mandek di luar negeri semua yang pinter-pinter. Nah iya sudah. Tapi ya ini tadi, pokoknya ketika kita ngajarkan orang untuk sholat, nah, makanya di sini itu dikatakan apa? Jadi kalau bedanya dengan mazhab Maliki, semuanya itu tadi bersucinya, menghadap kiblatnya dan lain sebagainya, itu adalah sunnah untuk diusahakan. Ya, sunnah untuk apa diusahakan. Jelas tadi. Kalau sampai sudah tidak ada yang bantu dan lain sebagainya dan sulit, apa mana inti kita ini yang wajah-wajah BPJS, KIS dan lain sebagainya, wis tidak ada harapan, wis sholatlah apa
keadaannya. Kalau memang tidak bisa, sudah tidak kena kewajiban untuk sholat menurut mazhab Malik. Jadi kalau sampai ada keluarga yang sakit kemudian tidak bisa dan lain sebagainya, hingga dia tidak sholat karena sakitnya sudah parah, maka insya Allah mereka tetap dalam ampunannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita tetap masih berpegang pada mazhab Syafi'i, wajib dikandani engko nek waras harus digodok sholatnya. Makanya di sini dikatakan wa'lam annallaha muttali'un 'ala man tarakhasa li daruratin. Ingat, Allah itu tahu siapa yang memakai izin dari Allah, mengambil rukhsah itu izin ya, mengambil bonus hak istimewa ini ya karena darurat. Wa min mutahawid, dan siapa, Allah juga tahu siapa yang dengan sengaja mau main-mainkan urusan sholat. Karena itu hatta qila, bahkan dikatakan yang baqi lil insan an la ya'ti birrukhas. Manusia ini kalau bisa jangan sampai menggunakan pendapat-pendapat seperti ini, kecuali kalau sangat dia, menurut dia Allah bakal senang dengan yang dia lakukan. Artinya kalau masih ada kemampuan untuk tetap melakukan sholat, ya lakukan sesuai dengan mazhab Asy-Syafi'i. Apa? Sholatlah hormat waktu, ya. Atau kalau memang bisa sembuh, siapa tahu Anda usaha sholat kejeding sendiri, atau kalau nggak bisa pakai air Anda tayamum dan lain sebagainya, ya. Ada kiat Anda untuk mau sholat, sergap sholat, Allah akan kasih kesembuhan. Pasti itu. Yang repot adalah ketika orang sehat afiat nggak sholat. Allahumma sholatnya sholat Id, Idul Fitri. Ya sibuk, ya memang males. Jadi memang persoalan di negeri kita ini yang menjadikan tidak makmur karena banyaknya yang tidak sholat. Meskipun banyak yang sholat, tapi yang tidak sholat lebih banyak. Jangan sampai tidak sholat. Sampai dikasih rukhsah seperti ini loh. Gak ngerti tako, aku iya apa sembayangku. Tak apa-apa, ngerti tak? Ya, jelas tadi. Makanya dikatakan seandainya misalkan dia pakai pendapat ini supaya dia terhindar daripada dosa, daripada berdosa di hadapan Allah, ya itu tidak apa-apa dikarenakan apa? Dirinya sudah sangat lemah. Nah, makanya kalau kita ada orang sakit, kemudian dia tidak sempat untuk berangkat Jumatan, jangan langsung disalahkan. Badannya sehat, sehat, tapi dia di kursi roda, mungkin ngongsrong jantungnya. Mungkin kalau kena panas gimana? Yang tidak tahu darah tingginya. Lah tapi nek sehat-sehat, ya, nonton dangdut berjam-jam iso, nonton sepak bola dibela nih kok, iya kan? Terus gitu tidak mau sholat. Ini adalah yang parah, ya. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Jadi harus kita ini tetap menjaga sholat. Hukumnya adalah wajib. Amalan lain tidak terangkat kecuali kalau orang menjalankan sholat. Orang yang meninggalkan sholat tidak dihukumi kafir. Saya kasih tahu. Orang yang meninggalkan sholat tidak dianggap murtad, tidak dianggap kafir. Paham tak ini? Kecuali kalau sudah ada hakim syariat yang menyuruh dia untuk sholat dan dia tidak sholat. Hakim syariat. Indonesia nggak punya hakim syariat. Hakim syariatnya hanya untuk dipakai untuk apa? Perkawinan tok. Ya, sama tidak tahu kalau apa jenenge faraid ya. Warisan saja kadang masih pakai hukum apa? Hukum negara. Warisannya dari hukum londo. Diakoni bae hukumnya hukum apa? Hukum londo. Makanya gara-gara hukum londo, ate ono jenenge harta apa? Gono gini. Anak kiai ate nggawe hukum ono gini. Anak Habib ate nggawe hukum gono gini. Ngisin-ngisini bae. Jare sing kowe lucu enake. Tak ada hukum gono gini, tak ada. Dari mana hukum gono gini?
Nikah itu biasanya perempuan. Iya, biasa. Ya jangan dituruti. Tapi kalau sudah pengajuan di hukum, ini kita tidak tahu lagi. Nah, makanya sebelum carilah yang salihah. Carilah yang ahli sholat. Carilah yang kira-kira mengerti sebagian daripada ilmu agama. Anda sendiri wajib membekali diri Anda dengan ilmu agama. Wajib. Nah, kalau sudah ada ilmu agama, pas dikandani ojo ngeyel. Atau lek gak ero, yo takok, gak ngerti, tidak tahu, tanya. Dek, saya kurang puas. Kurang puas ya, itu urusan cerita lain. Ya, jadi kita harus hati-hati ya. Nah, saya kira sampai sini ya. Jelas ya? Tapi hari Jumat Ustaz. Waktu Jumatan, kita semua itu kelihatan orang di jalan tuh banyak kan sehat. Dan mereka itu sudah hari wujud. Ya kita wajib memberitahu. Tidak bisa. Ketika azan kedua Jumatan, itu toko sudah tidak boleh buka, haram. Di jalan kan mesti banyak jalan orang Islam kabeh, sehat. Toko tidak boleh buka. Anda tidak boleh transaksi jual beli, meskipun sah jual belinya. Meskipun transaksi jual belinya sah, tapi haram. Jelas ya itu. Bu ana sing gini kok diwara kereng-kereng. Ndak usah sama antum ini kalau ngajar kereng-kereng gini saya tidak hadir wis. Ya, inti kalau minta yang enak ya untuk tukul wae karuan. Siapa yang mau tanya? Saya tutup sampai sini. Ya, Bismillah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, karena naik kereta api dari Banyuwangi jam 11.15 belum masuk Johor. Sampai Surabaya maghrib. Apa itu jamak? Jadi satu. Tidak bisa jamak. Jadi sholat hormat waktu. Ya. Sholat hormat waktu. Ya, sholat hormat waktu. Jadi nanti sampai di Surabaya digodok. Ya, digodok. Usolli fardhu zuhri godokan 4. Usolli fardhul asri 4. Ya, kecuali kalau antum sebelum masuk Surabaya turun di salah satu stasiun Sidarjo misalkan. Nah, itu bisa biarpun godok tapi berapa? 2 rakaat. Kenapa? Kita manfaatkan kosornya karena belum masuk kota. Tapi di masuk Sidarjo nggak bisa berarti terlambat saya ditinggal. Ada Grab, ono bis, ono Angguna. Lunda ini misalkan. Ya kalau terus mau terus ya tidak apa-apa. Hah? Di rumah digodok. Jufri siapa? Iya, di rumah digodoknya. Nah, ya. Kalian sih. Doa, maghrib, asar, bisa. Komplit, iya. Lah iya. Jufri siapa? Tinggal sepur apa sih? Nanti itu perhitungan gitu pokok ya. Ya. Oh iya. Dipikir Jufri siapa ya. Fadhil, monggo Pak. Saat sekarang ini di stasiun sana di kereta api itu Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini yang saya tanyakan tentang itu tempoh hari itu ada sholat tarawih itu 7 menit 21 rakaat. Itu ada yang mengatakan itu mencuri sholat Ustaz. Yang saya tanyakan mencuri sholat itu apakah lebih berat dari korupsi uang yang negara itu Ustaz? Ada yang mengatakan gitu Ustaz. Yang lebih berat hukumannya daripada korupsi uang negara itu kan juga mencuri. Nah itu mencuri pada Allah Ustaz. Itu kafaranya bagaimana Ustaz? Yang kedua masalah itu Ustaz, apa orang kalau sakit
Itu tadi Ustaz, itu apa kalau beser gitu Ustaz, atau pakai pampers itu boleh diteruskan sholatnya karena dia beser terus itu. Kasih waktu itu dan tadi kan itu mesti apa istilahnya batal terus apa? Najis terus itu. Itu boleh diteruskan sholatnya kalau menurut Abu Hanifah ya. Hormat waktu atau hormat Abu Hanifah. Kalau orangnya juga sudah tua. Menurut saya menurut Abu Hanifah. Udah iso. Tolong disempurnakan. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum apa tadi? Di kereta api itu sekarang ini ada musolanya. Surabaya Jakarta ada musolanya. Kita sembahyang di musola kereta api. Tapi di Jakarta turun maghrib apa itu dohor asar perlu digodok. Apa enggak usah sudah? Sebenarnya kalau posisi kendaraan berjalan seperti itu, dia terlalu banyak gerakannya. Jadi menjadikan sholatnya itu tadi menjadi tidak sah sebenarnya. Jadi hatta ada apa? Seperti kita hanya bisanya itu sholat sunnah. Kalau sholat fardu seperti di kereta dan lain sebagainya itu masih tidak memungkinkan. Wajib digodok. Wajib digodok. Turun godok. Kita sholat hormat waktu aja. Karena apa? Dia gerak. Karena gerakannya di itu hampir sama seperti kita naik kuda atau seperti kita naik mobil, sama seperti itu. Kalau kapal dia masih lebih dominan tenangnya. Kapal terbang lebih dominan tenangnya daripada di kereta. Ya, kapal laut ya. Jadi itu yang pertama, sholatnya sah apa tidak. Kalau seandainya tidak pakai tumak ninah, biarpun sholat sunnah, takutnya sholatnya tidak sah. Katakan kalau misalkan sholatnya itu tadi sah, yang sholat 7 menit atau 10 menit itu dan lain sebagainya. Satu, dia melakukan itu haram. Kenapa kok bisa dibilang haram? Jelas itu mempermainkan syariat. Dolenan Pak. Doleh, lebih bagus jangan terawih. Sholat sunnah ba'diyatul isya lebih afdol daripada sholat terawih. Sholat terawih bisa 2 rakaat. Sholat terawih bisa 4 rakaat. Atau kalau tidak, jagan fardunya, kemudian jagan sunnahnya ba'diyatul isya, itu lebih afdol daripada sholat terawih. Jelas ya? Mana yang lebih parah? Yang lebih parah ya korupsi duit. Karena kalau dengan haknya kepada Allah itu masih bisa minta maaf. Tapi kalau urusan ngambil duitnya orang harus dikembalikan. Ya lebih parah yang korupsi duit. Korupsi duit ini waduh parah, tidak bisa kalau harus duitnya dikembalikan. Jelas ya? Seperti itu. Kemudian yang tadi sholatnya orang beser. Orang beser itu sudah kita bahas dulu sholatnya caranya gimana. Harus bersuci dulu, kemudian dipempersikan gitu ya. Baru nanti sholat sebisanya. Kalau kondisinya sudah sangat tua, ya ada 2 pilihan. Suruh, kalau menurut kita suruh dia sholat apa adanya. Wis sembahyang ora ono ngerti tadi. Biarpun dalam keadaan ada najis, sudah sholat apa adanya. Kalau nanti untuk sembuh kan tidak mungkin sembuh. Untuk badan kuat juga sulit maka itu bisa pakai yang pendapat tadi. Artinya nanti di kemudian hari dia tidak perlu menggodok lagi. Jelas ya? Jelas tak sampai ini? Ya. Tapi tidak perlu sampai sebutkan iki pendapat iki, tidak usah. Paham tak ini? Ya cukup sampai semerap saja. Karena apa? Kondisinya sudah sangat sepuh, sangat tua. Ngerti? Lah nek arek enom ya kok gerak, ayo gerak. Ya, seperti itu. Ya. Di musala di kereta tidak bisa kita anukan itu tidak bisa karena goyangannya terlalu kuat dan kita harus posisinya apa? Ngadep kiblat ya. Lain kalau di kapal kan lebih tenang. Biarpun dia gerak lebih cepat kadang dari kereta, tapi tidak ada geronjalan tidak apa. Ada jamaah, ada Jumatan sembarang kali. Ya. Cuman kadang kiblatnya berubah-ubah. Sekarang tergantung kompasnya. Sekarang ngadep sini. Besok sana. Nanti kapan waktu sini. Ada lagi yang sholat maksa, mestinya jangan maksa.
ketika ombak agak keras, sembahyang Allahu Akbar, wis dikandani ojo sembahyang dhisik, tetep iki ngeyel sembahyang. Ngimami maneh wong iki. Jadi ketika mau rukuk ombaknya itu agak gini. Dadi sing ndek kene weng metu kene natap ya lho goblok. Nah, mestinya ketika ombak seperti itu, kalau bisa dijamak ya dijamak, kalau seandainya tidak bisa dijamak ya sudah. Salat apa hormat waktu di tempat Anda, gitu loh. Ya, seperti itu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau tanya ini, seseorang itu ada pendapat yang tidak pakai mantap. Dia tuh pakai hadis dan Al-Quran saja. Bagaimana pendapat itu? Satu, keduanya, sekarang ada medsos yang luar biasa, itu masalah nama kufur. Bagaimana pendapat itu? Oh ya. Assalamualaikum. Satu yang pertama, tidak pakai madhab haram hukumnya, harus pakai madhab. Karena apa? Hanya imam madhab yang memahami hukum fikih yang ada di dalam ayat, yang ada di dalam hadisnya Rasulullah. Ada satu ustadz itu sing iku saya kepingin ngajarin wudu melalui kombennya hadis. Hadis iki dikumpulno ambek hadis iki. Akhirnya tuh salah kabeh. Ndak jelas. Menurut riwayat ini begini, menurut ini apa iki? Ini ilmu Islam ini sudah matang, sudah pakem. Ya. Jelas ini, ya. Mereka enggak mau pakai pendapatnya imam mazhab, enggak mau, tapi pendapatnya Ibnu Taimiyah dipakai, pendapatnya Ibnu Qayyim dipakai, pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahhab dipakai. Loh, sapa wong iki gak jelas. Dibanding Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, ada siapa ini? Jadi tidak ada, kalau pakai ngajar tidak pakai mazhab, jangan diikuti, itu orang dolal sudah. Ya, harus pakai mazhab yang berlaku di negerinya. Paham ya? Wajib pakai mazhab. Ya. Mama Ghufron itu orang kepingin viral aja, jadi tidak perlu sampai tangkepi. Tidak perlu ditangkepi. Oh sudah. Ini urusannya gini loh bos. Sudah. Ada fulus ada. Fulus entek kabeh. Orang ngapa jenengan nih kak? Duh. Orang petukangan. Yo. Aslinya orang petukangan. Iya. Dulu sudah diusir dari petukangan. Itu dari ucapannya orang yang diajari sama dia itu kalau sudah sampai meyakini, kalau kamu ditanya man rabbuka si fulan, itu bisa murtad. Kalau sampai diyakini bisa murtad. Kenapa Pak kok bisa murtad? Ya sudah nyalai syariat. Ini sudah ngawur semuanya. Nah, tapi nek sampean kepingin dijamin surga mede sak karepe. Cuman harus apal 500 kitab itu wa makoli kabeh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib tadi kalau di mobil atau di kereta tak terlalu goyang. Loh, kapal yang enggak goyang. Mobil sama kereta goyang. Iya, mobil sama kereta. Saya sendiri kan di bawah kapal. Iya. Kalau sholat saya megang, kalau juncang. Kalau waktu buang kencing itu gak milih umbang macam mana. Contoh di 15 meter. Pada jatuh berapa kali. Sholat sampai 3. Padahal tempatnya tidur kapal segini. Iya. Seperti orang mati. Megang. Tapi di jumlah itu pas tepak sampai ngelewati samudra Atlantis rupane. Saya di kapal itu paling kecil orang ombak kecil 3 jam paling lebih 3 jam lagi udah yuk calon
Kalau waktu kerja ombak langsung megang dari pegangan besi jatuh, putul, ada yang betul. Oh iya. Nah itu. Iya, tapi kan tidak selalu. Tidak selalu. Tapi ya paling nganu katanya orang laut itu tahun segini, bulan segini ombak gak 3 jam paling enggak sudah. Tenangnya. Jadi kalau ini kita bilang kalau saat tenangnya. Jadi antara tenangnya kapal sama tenangnya di mobil sama di kereta, artinya kalau kita diem di kapal itu tidak terasa kapalnya itu gerak atau tidak, sama seperti kapal terbang gitu loh. Lah kalau mobil kerosok kan, nah, keronjalan apa lain sebagainya. Jadi kalau untuk sholat fardu tidak bisa, mobil sama kereta itu tidak bisa. Ya, jadi yang bisa hanya di mana? Ya kapal atau kapal terbang itu aja. Ya. Yang ketika sampai ombak ya digodok atau hormat waktu baik. Ya. Kalau udah buang pancing kan berhenti sholat tenang. Oh gitu. Kalau sebelum buang pancing ngalor itu pada baru kan. Oh iya. Ombak ada meter. Ya. Lah itu nggak bisa. Pokoknya ditunggu tenangnya ya. Ditunggu tenangnya Ki. Ya. Ayo Syekh Budi, saya terakhir iki. Ojo akeh-akeh. Hah? Kembali masalah sholat tadi. Ya. Ada orang hutang sholatnya banyak ini. Saking banyaknya lupa. Karena saya bolehkah mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah sebagaimana sampai yang tadi pertama. Yang kedua ada orang naik kapal itu kayak di kamar itu kecil. Sebenarnya andaikan dia ke air bisa karena dari. Ya, perahu ya. Iya. Andaikan dia berlutut, kata orang Jawa takut kejelungup, takut jatuh, apalagi sampai hilang. Nah, pertanyaan saya bolehkah tayammum? Kalau boleh, bagaimana dengan sholatnya? Kotorkah, diulang atau tidak dan sebagainya? Mohon penjelasannya itu. Yang pertama tadi kalau lupa itu tidak bisa pakai mazhab Abu Hanifah, tidak bisa. Karena mazhab Abu Hanifah ini hanya dikhususkan, yang bab tadi itu hanya khusus untuk orang sakit dan sakitnya adalah yang sakit parah. Kalau lupa ya qadhaan sebisanya. Tidak ketututan sampai mati, ya wis. Nanti urusannya antara dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas dah? Tetap wajib di saya 30 tahun, 40 tahun. Ya sudah, yang penting sampai sudah tobat, sholatlah sebisanya. Ya. Setiap waktu sholat sampai sholat ditambahi lagi, ndak usah qobliyah, haram qobliyah ba'diyah karena masih punya utang sholat. Orang tidak boleh sholat sunnah kalau masih punya utang sholat fardu. Kalau misalkan utang sholat fardunya banyak, berarti itu tidak boleh sholat sunnah. Qobliyah ba'diyahmu gantian dengan sholat fardu. Jadi nek sembahyang zuhur, yo ping 3 zuhure. Subuh ping 3 ping 2 subuhne, asar ping 2 asare, maghrib ping 3 maghribe. Kan ada qobliyah, ada ba'diyahnya sama sholat yang wajibnya. Isya juga ping 3. Ngerti dah? Ya. Jadi semakin digenter, dipercepat yang namanya godoknya itu lebih bagus, lebih wajib. Terus tadi yang kedua apa tadi? Tetap wajib kecuali selama Anda sudah pikun, lain cerita. Tidak bisa, itu hanya untuk orang sakit. Hanya untuk orang sakit. Itu bab untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Ya apa sih sampai ini? Ya, sing keloro apa mau? Tidak bisa tayamum karena ada air. Terus gimana sholat apa adanya? Nanti kalau sampai di tempat baru nanti wudhu. Terus nek misalkan masih waktu, ya memang sudah sholat waktunya. Kalau tidak, ya tinggal digodok. Jelas dah? Ya seperti itu. Tetap seperti apa adanya. Masalahnya begini, andaikan dia wudhu bisa begini, cuma dia kan takut. Lah iya. Iya tahu. Tidak masalah.
Tidak masalah. Kalau wudu kan takut. Ya. Ya sudah, sholat apa adanya dulu. Iya. Habib, apakah harus qadha sholat ketika opname dikarenakan sakit, dikarenakan radang lambung akut, ya BAB-nya keluar darah seperti haid? Masya Allah. Ini yang baru pertanyaan. Ya, ini baru pertanyaan. Ini kalau menurut mazhab Syafi'i, dia sholat hormat waktu saja, tapi kalau nanti sudah sembuh, qadha. Ya. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah atau menurut mazhab Imam Malik, di dalam mazhab Abu Hanifah yang memang dia sudah tidak bisa ngontrol seperti ini, sholat saja seperti apa adanya, tapi tidak wajib qadha. Jelas ya? Jelas tadi Ibu ya? Jelas. Yang kedua, apakah benar harus berwudu ketika selesai buka puasa? Tidak harus berwudu kecuali kalau sampai ngentut, kecuali kalau sampai bersentuhan dengan suami atau bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya. Habis buka kok wudu? Enggak. Yang harus adalah apa? Menghilangkan bekas makanan. Tapi kalau misalkan aman, enggak apa-apa. Makanya kalau berbuka itu takjil apa adanya, jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak seperti itu. Ya. Bagaimana niat qadha hormat waktu? Apakah sesuai rakaat yang dikerjakan pada sholat hormat? Ya, sesuai yang dikerjakan pada sholat hormat waktu. Misalkan itu zuhur ya 4, maghrib ya 3, isya ya 4, subuh ya 2, zuhur ya 4. Paham ya? Seperti itu. Wallahu a'lam. Karena mau tanya sedikit, ini terjadi sama kita semua. Orang baca Fatihah, kelekeng, Bismillahirrahmanirrahim, itu harus berhenti apa terus? Enggak. Karena hurufnya berubah. Dia kelekean harus diulang Fatihahnya. Kalau terus jangan tak sah. Gak sah. Ketika tidak sah, 1 rakaat itu tidak sah. Kecuali kalau dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, ini ceritanya. Makanya belajar fikih itu sangat penting. Ketika kita mengulas hukum fikih, tidak mengatakan kita ahli fikih. Kenapa? Karena kita hanya melihat saja, ya toh? Hanya melihat saja. Ya. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah, kelekean batal Allah itu mungkin. Mazhab Malik, mazhab Syafi'i enak kon kelekean ping 10 gak batal. Ya. Di mazhab Abu Hanifah ngentut tak batal, kelekean batal. Ngono. Satu aja. Hah? Kan bedanya tipis dengan surat Al-Baqarah. Kira-kira ini digabungkan antara isyraq dan maghrib? Boleh, tidak apa-apa. Boleh. Isyraq diniati duha bisa, duha diniati isyraq juga boleh, tidak apa-apa. Rojid. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.